warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berjumpa kembali dalam video pembelajaran matematika. Untuk kali ini yang akan kita bahas adalah materi yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel atau SPL 3 variabel. Oke, kita langsung saja. Di sini kita langsung pembahasan berkaitan dengan contoh penyelesaian yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Contohnya seperti ini. Tentukan himpunan penyelesaian SPL berikut ini. Jadi di sini kita diminta untuk menentukan himpunan penyelesaian atau HP atau solusi dari SPL berikut ini. Kita lihat di dalam SPL ini terdapat 3 persamaan yang memiliki 3 variabel. Artinya dapat kita simpulkan SPL ini merupakan SPL 3 variabel. Oke ya. Untuk penyelesaiannya sendiri, nanti kita akan menggunakan hanya satu metode, yaitu metode campuran. Jadi di dalam penyelesaiannya, kita akan menggunakan metode campuran. Dalam metode campuran ini, nanti kita akan menggunakan metode eliminasi, kemudian dikombinasikan dengan metode substitusi. Itu adalah metode campuran. Oke, berikutnya penyelesaian SPL 3 variabel tidak langsung diperoleh nilai variabel-variabel, tetapi yang kita peroleh adalah persamaan linear 2 variabel. Oke ya. Jadi sekali lagi berbeda dengan SPL 2 variabel. SPL 2 variabel langsung diperoleh nilai variabel-variabel. Tetapi SPL 3 variabel tidak langsung diperoleh nilai variabel-variabel, tetapi kita memperoleh persamaan 2 variabel. Jadi nanti penyelesaiannya akan tetap melalui SPL 2 variabel. Oke, untuk lebih jelasnya kita akan bahas. Oke, di sini ada 3 persamaan, kita akan identifikasi terlebih dahulu. Yang pertama kita sebut sebagai persamaan 1. Kemudian yang kedua kita sebut sebagai persamaan 2. Kemudian yang ketiga kita sebut sebagai persamaan ketiga. Kita akan gunakan metode campuran. Langkah yang pertama di sini ya jelas harus menggunakan metode eliminasi. Jadi langkah 1 kita akan lakukan eliminasi 1 variabel. Hanya 1 variabel. Oke ya. Pilih variabel X, Y, atau Z. Jadi di dalam SPL ini ada 3 variabel, yaitu X, Y, Z. Pilih 1 variabel yang akan kita eliminasi. Misalkan ya, yang kita pilih adalah variabel Y. Kenapa diambil variabel Y? Ini hanya kemudahan saja. Kita pilih karena konstanta variabel Y ini didominasi oleh angka yang kecil. Jadi tujuannya untuk memudahkan langkah selanjutnya. Ya, jadi triknya adalah pilih variabel yang memiliki nilai konstantanya kecil. Ya, itu akan memudahkan untuk proses selanjutnya. Oke, kita lihat di sini variabel Y
konstanta yang dimilikinya adalah 1, 2, 3. Bandingkan dengan variabel yang lain. Ini lebih bervariasi. 2, 3, 4. Kemudian variabel Z konstantanya 1, 2, 5. Jadi dari ketiga variabel ini, yang memiliki konstanta yang dianggap kecil adalah variabel Y. Oke ya. Oke, kita lanjutkan. Setelah kita pilih satu variabel, maka berikutnya kita harus memilih dua persamaan. Ya. Jadi langkah berikutnya adalah pilih dua persamaan. Persamaan 1, 2, 3, kita pilih hanya dua persamaan. Jadi kemungkinannya bisa pilih 1 dan 2, 1 dan 3, atau 2 dan 3. Misalkan yang kita pilih adalah persamaan 1 dan 3. Kenapa dipilih 1 dan 3? Nah, alasannya sama, untuk memudahkan ke proses berikutnya. Karena di sini konstanta Y untuk persamaan 1, 2. Kemudian konstanta Y untuk persamaan 3, 1. Ini akan memudahkan untuk proses berikutnya. Oke, lanjut. Berikutnya kita cantumkan kembali ya. Kemudian kita ingatkan lagi di sini, yang akan kita eliminasi adalah variabel Y. Kita tulis kembali persamaan nomor 1. Kemudian tulis juga persamaan nomor 3. Berikutnya, karena di sini akan eliminasi Y, kita harus fokus ke variabel Y. Ya, jadi kita fokus ke variabel Y. Kita lihat konstantanya. Sudah samakah atau belum? Ternyata belum sama. Persamaan yang atas konstantanya 2. Persamaan yang bawah konstantanya 1. Tidak sama. 2, 1. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah samakan konstantanya. Caranya, ya sederhananya tinggal 1 dan 2 akan ketemu pertama kali di angka berapa? Ternyata ketemu pertama kali di angka 2. Ya, pertama kali ya, di angka 2. 4 boleh 4, 6, 8, 12 dan seterusnya. Itu boleh, tetapi nanti prosesnya akan sedikit lebih rumit karena pengalinya menjadi lebih besar. Jadi yang kita pilih adalah pertemuan dua angka untuk pertama kali. Ya. Berarti di sini bertemu kedua angka ini pertama kali di angka 2. Jadi kita akan kalikan untuk persamaan yang atas, karena sudah 2 berarti hanya dikalikan dengan 1. Kemudian untuk persamaan yang bawah ini 1 ingin menjadi 2, berarti perlu dikali dengan 2. Oke, betul ya, 2. Berikutnya kita kalikan. Ruas kiri dan ruas kanan harus dikalikan ya. Karena dikalikan dengan 1 berarti persamaannya akan tetap ya, tidak ada perubahan ya, karena dikalikan dengan 1. Kemudian persamaan yang bawah ini dikalikan dengan 2. 2x dikali 2 diperoleh 4x. Kemudian negatif Y dikalikan 2 berarti negatif 2Y. Kemudian positif Z dikalikan dengan 2 berarti 2Z. Sama dengan 7 dikali 2 berarti 14. Jadi yang kita peroleh adalah 4x min 2Y ditambah 2Z sama dengan 14. Oke. Paham ya? Berikutnya kita akan tentukan di sini ya, operasi hitungnya.
Karena di sini konstantanya sudah sama, sehingga kita akan tentukan operasi hitung yang akan kita gunakan. Apakah penjumlahan atau pengurangan? Dilihat dari mana? Dari tanda ya, konstanta variabel Y atau variabel yang akan dieliminasi. Ternyata persamaannya atas positif, persamaannya bawah negatif. Artinya tandanya berbeda. Kalau tandanya berbeda, operasi hitung yang kita gunakan adalah penjumlahan ya. Jadi triksnya adalah tandanya berbeda, operasi hitung yang kita gunakan adalah penjumlahan. Tandanya sama, operasi hitung yang kita gunakan adalah pengurangan. Oke ya, tinggal kita jumlahkan. 3x ditambah 4x jelas 7x. Kemudian positif y ya ditambah negatif 2y, berarti ini akan positif 0 ya. Kemudian 2z ditambah 2z ya, hasilnya adalah 4z, sama dengan tinggal 18 ditambah 14 diperoleh 32. Kita akan hilangkan nolnya, berarti 7x ditambah 4z sama dengan 32. Ternyata yang kita peroleh ya setelah melakukan proses eliminasi yang pertama adalah persamaan dua variabel dengan variabelnya adalah x, z. Karena diperoleh persamaan, ya kita akan identifikasi, memberi nama persamaan ini, misalkan persamaan nomor 4. Oke ya, mudah-mudahan sampai sini paham. Kita lanjutkan ke proses berikutnya. Berikutnya, pilih dua persamaan lagi ya. Selain 1 dan 3 karena sudah digunakan di awal. Pilih dua persamaan lagi. Pilihannya yang ada adalah 1 dan 2 atau 2 dan 3. Kita pilih yang memudahkan proses selanjutnya. 1 dengan 2 ini kemungkinan dikalikan silang ya. Kemudian 2 dan 3 ini, nah ini hanya dikalikan dengan satu angka, yaitu 3 ya. Berarti lebih baik kita pilih persamaan 2 dan 3. Tujuannya untuk memudahkan proses berikutnya. Oke ya. Kemudian yang harus teman-teman ingat ya, tetap eliminasi variabel Y. Jangan dirubah eliminasinya, tetapi tetap eliminasi variabel Y. Oke, kita akan tulis kembali persamaan nomor 2 dan nomor 3. Kemudian kita fokus ke variabel Y ya, karena variabel Y yang akan kita eliminasi. Ternyata konstanta persamaan yang pertama 3, sedangkan persamaan yang di bawahnya ini adalah 1. Konstantanya belum sama, jadi perlu disamakan ya. 3 dengan 1 akan bertemu di angka 3 untuk pertama kali. Nah, berarti yang kita ambil adalah 3 atau disebut sebagai KPK-nya lah ya. Oke, berarti di sini akan kita rubah konstanta Y ini menjadi 3. Persamaannya atas sudah 3, berarti hanya perlu dikalikan dengan 1. Sedangkan Y ini belum 3. 1 ingin menjadi 3, perlu kita kali dengan 3. Ya. Jadi persamaan atas kali 1, persamaan yang di bawahnya dikalikan dengan 3. Kita akan lakukan perkalian. Yang pertama dikalikan dengan 1 akan menghasilkan persamaan yang sama, tetap ya. Kemudian persamaan yang bawah dikalikan dengan 3, terjadi perubahan. 2x dikalikan dengan 3, 6. Negatif Y dikalikan dengan 3, negatif 3Y.
Kemudian positif Z dikalikan dengan 3, berarti positif 3Z. 7 dikalikan dengan 3, 21. Jadi yang kita peroleh adalah 6X min 3Y ditambah 3Z sama dengan 21. Kita lihat konstantanya sudah sama. Tinggal kita tentukan operasi hitung. Kita lihat tanda konstanta variabel Y ternyata positif, negatif. Artinya tandanya berbeda. Kalau berbeda, jelas harus menggunakan operasi hitung penjumlahan, ya. Jadi di sini menggunakan penjumlahan. Oke. Selanjutnya tinggal kita jumlahkan 4X ditambah 6X diperoleh 10X. Kemudian positif 3Y dikurangi positif 3Y ditambah negatif 3Y, ini jelas 0. Kemudian negatif 5Z ditambah 3Z, berarti negatif atau ya negatif 2Z, sama dengan kita jumlahkan 17 ditambah 21 diperoleh 38. 0 kita akan hilangkan dalam penulisannya, berarti 10X dikurangi 2Z sama dengan 38. Ternyata yang kita peroleh adalah persamaan dua variabel, ya. Oke ya. Nah, selanjutnya kita akan identifikasi atau beri nama persamaan ini. Misalkan persamaan kelima. Jadi kita peroleh dua persamaan linier dua variabel. Yang pertama 7X ditambah 4Z sama dengan 32. Kemudian yang kedua adalah 10X dikurangi 2Z sama dengan 38. Oke ya, mudah-mudahan mudah untuk dipahami. Tapi sayangnya prosesnya masih berlanjut, ya. Oke, tetap fokus dan semangat, ya. Kita akan lanjutkan, ya, karena belum diperoleh nilai variabel-variabelnya, ya. Kita akan lanjutkan ke proses berikutnya. Sebelumnya diperoleh dua persamaan linier dua variabel, yaitu 7X ditambah 4Z sama dengan 32. Kita sebut sebagai persamaan nomor 4, ya. Kemudian 10X dikurangi 2Z sama dengan 38. Kita sebut sebagai persamaan nomor 5. Kita akan selesaikan SPL dua variabel ini, ya, dengan menggunakan metode eliminasi dikombinasikan dengan substitusi. Langkah pertama kita akan lakukan eliminasi. Eliminasi harus menghilangkan satu variabel. Berarti eliminasi satu variabel. Variabel yang ada hanya dua, yaitu X atau Z. Pilih satu variabel. Pilih yang dianggap mudah. Dilihat dari mana? Dari konstanta variabel. Cari konstanta yang kecil. X 7 dengan 10 bandingkan dengan Z 4 dengan 2. Jelas yang lebih kecil adalah 4 dan 2. Maka lebih baik kita pilih, ya, variabel yang akan kita eliminasi adalah variabel Z. Oke ya, jadi sekali lagi pilih konstanta yang nilainya kecil, karena akan memudahkan proses selanjutnya. Oke, sudah kita putuskan ternyata yang dipilih adalah variabel Z. Nah, berarti di sini kita tulis kembali eliminasi Z, ya. Kemudian tulis kembali juga persamaannya. Kemudian fokus ke variabel Z, ya. Ternyata konstantanya belum sama, 4 dengan 2. Kita akan cari KPK-nya, atau 4 dan 2 ini ketemu pertama kali di bilangan berapa? Ternyata ketemu pertama kali di bilangan 4. Berarti rubah semua konstanta Z tersebut ke dalam bilangan 4. Untuk persamaan yang atas ternyata sudah 4. Jadi hanya dikalikan dengan 1.
Untuk persamaan yang bawah, ternyata di sini 2. Supaya menjadi 4, harus dikalikan dengan 2. Hanya untuk persamaan yang bawah, perlu dikali dengan 2. Kita akan hitung. Yang pertama dikalikan dengan 1, persamaannya akan tetap. Kemudian yang bawah dikalikan dengan 2, terjadi perubahan. 10x dikalikan dengan 2, diperoleh 20x. Kemudian negatif 2z dikalikan dengan 2, berarti negatif 4z, sama dengan 38 dikali dengan 2, diperoleh 76. Kita lihat, ya, kita amati konstantanya untuk variabel z sudah sama. Artinya, tinggal kita tentukan operasi hitungnya. Caranya masih sama. Lihat tandanya sama atau berbeda. Ternyata tandanya berbeda. Berarti operasi hitung yang harus kita gunakan adalah penjumlahan. Oke, kita jumlahkan. 7x ditambah 20x diperoleh 27x, ya. Kemudian positif 4z, ya, ditambah negatif 4z, ini jelas 0. Kemudian sama dengan 32 ditambah 76, berarti 108, ya. 0 sini kita akan hilangkan dalam penulisannya, diperoleh 27x sama dengan 108. Yang diminta adalah nilai x. Berarti di sini 27 ini berfungsi sebagai pembagi karena merupakan konstanta dari variabel x. Jadi x sama dengan 108 dibagi 27. Diperoleh nilai x-nya sama dengan 4. Oke, ya. Ternyata kita sudah memperoleh satu nilai variabel, yaitu x sama dengan 4. Selanjutnya, tidak perlu kita lakukan eliminasi lagi, tetapi kita akan lakukan substitusi, ya. Jadi di sini diperoleh x sama dengan 4, ya. Kita akan substitusikan ke persamaan berapa? Yang memungkinkan adalah 4 dan 5, yang merupakan persamaan dua variabel, ya. Jadi substitusikannya ke persamaan yang dua variabel. Oke, misalkan kita pilih persamaan 5, ya. Kita pilih. Nah, ini bebas ya memilihnya. Tapi saran saja pilih yang konstanta variabelnya yang kecil, ya. Biar proses selanjutnya akan lebih mudah. Misalkan kita pilih persamaan 5, kita tulis kembali persamaannya. 10x dikurangi 2z sama dengan 38. Kemudian kita substitusikan x-nya sama dengan 4, diperoleh 10 kali 4 dikurangi 2z sama dengan 38. Kita kalikan 10 dikali 4, 40 dikurangi 2z sama dengan 38. Kemudian 40 ini bukan milik variabel, artinya boleh pindah ruas di sini, ya, bukan sebagai pembagi, tapi pindah ruas. Negatif 2z tetap di sebelah kiri, ya. Di negatif 2z sama dengan 38 tetap, tapi 40 ini akan pindah ruas, ya. Karena pindah ruas, tandanya akan berubah, positif menjadi negatif, kalau negatif menjadi positif, ya. Kemudian selanjutnya tinggal kita hitung, ya. 38 dikurangi 40 diperoleh negatif 2. Jadi dapat kita tulis negatif 2z sama dengan negatif 2. Yang kita inginkan dalam bentuk z. Jadi negatif 2 ini harus dirubah menjadi pembagi, karena negatif 2 ini merupakan konstanta dari z. Jadi z sama dengan negatif 2 dibagi dengan negatif 2. Ini tidak perlu berubah tanda, ya, karena berfungsi sebagai pembagi, kan pindah ruas. Diperoleh nilai z-nya sama dengan 1. Oke, jadi sudah dua nilai variabel yang kita peroleh, yaitu x sama dengan 4, z sama dengan 1. Kita akan lanjutkan, ya, untuk mencari nilai variabel y.
Caranya kita akan lakukan substitusi kembali di sini ya. Kita akan substitusi X sama dengan 4, Z sama dengan 1 ke persamaan. Nah, yang memiliki 3 variabel, yaitu 1, 2, atau 3. Pilih satu persamaan tersebut. Misalkan yang kita pilih persamaan 3 ya. Kita tulis kembali persamaannya, 2X dikurangi Y ditambah Z sama dengan 7. Untuk pemilihan persamaan ini, ya sekali lagi cari yang paling sederhana. Dilihat dari konstanta variabelnya. Itu cirinya akan kecil angkanya. Oke, selanjutnya kita akan substitusikan X sama dengan 4, Z sama dengan 1. Diperoleh 2 kali 4 dikurangi Y ditambah Z ya, sama dengan 7. 2 kali 4, 8 dikurangi Y ditambah 1 sama dengan 7. Yang tidak memiliki variabel kita akan pindahkan ke ruas kanan. Jadi 8 dan 1 ini akan pindah ruas ya. Berarti di sini negatif Y sama dengan 7 pindah ruas 8 jadi negatif 8. 1 pindah ruas berubah menjadi negatif 1. Kemudian kita hitung 7 dikurangi 8, negatif 1 dikurangi 1, berarti negatif 2. Berarti dapat kita tulis Y min Y sama dengan negatif 2. Yang kita inginkan dalam bentuk Y, karena di sini min Y artinya ada angka 1 sebenarnya di sini. Nanti kita akan rubah ke dalam bentuk Y-nya sama dengan negatif 2 dibagi dengan negatif 1 diperoleh 2. Oke, sekarang sudah kita peroleh 3 nilai variabel, tinggal kita simpulkan. Jadi himpunan penyelesaian dari SPL tersebut adalah 4, 2, 1 X, Y, Z. Oke, inilah penjelasan yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Mudah-mudahan mudah untuk dipahami dan bermanfaat ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.